tidak memiliki etos kerja yang mumpuni, kurang disiplin, dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Nadiem menambahkan bila perusahaan atau organisasi memperkerjakan karakter seperti ini, maka dapat menimbulkan inefisiensi. Anak-anak muda kita pada saat masuk dalam pekerjaan, kalau kita rekrut langsung dari sekolah atau mungkin baru 1 tahun dari sekolah, semuanya sama komplainnya. Boleh ya saya tebak ya, nggak bisa komunikasi yang baik. Skill-skill kolaborasinya kurang baik. Dia nggak tahu cara kerja sama, cara kerja kolaborasi. Kurang baik dari sisi disiplin diri. Datang tepat waktu, apa yang dia bilang dia follow up, apa yang dia janji dia kerjakan. Ketiga, nggak bisa berbuat keputusan secara mandiri. Semuanya harus serba disuruh. Nggak bisa mengambil keputusan dan melakukannya men-solve problem secara independen. Dan ketiga, tidak bisa berpikir kritis dalam arti mengeses dirinya. Kalau melakukan sesuatu, apa pro-nya, apa konnya. Ini semua sama. Benar-benar dari pekerja rumah tangga, sampai software engineering, sampai VP dari suatu perusahaan. Semua isu-isu yang kita ada adalah soft skill itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi para audiens yang menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama dengan NIM 2008-1010-1102 selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jember. Berbicara mengenai sumber daya manusia, atau bisa kita sebut dengan human capital, merupakan suatu isu yang menarik untuk dikupas lebih lanjut. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID saat ini, yang mana menghambat semua proses kegiatan kenegaraan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dari video tersebut, terlihat bahwa Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Hal tersebut disebabkan oleh unsur soft skill yang dimiliki oleh pekerja, khususnya yang masih berada pada usia muda dan masih belum kompeten. Sehingga dalam kesempatan video kali ini, saya membahas tentang pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, khususnya dari sektor pendidikan. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di dunia semakin pesat, sehingga menyebabkan negara harus melakukan penyesuaian dan juga perbaikan dalam kegiatan perekonomiannya agar semakin produktif. Sehingga dalam jangka panjang akan memiliki perekonomian yang stabil. Mendukung hal tersebut, human capital atau sumber daya manusia yang berkualitas adalah suatu pemecahan masalah atas banyaknya persoalan yang dimiliki bangsa dan negara di seluruh dunia, khususnya permasalahan dalam era ini yaitu era industrialisasi dan era digitalisasi. Apabila suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas secara merata, maka persoalan apapun yang dihadapi dari persoalan yang sepele hingga persoalan yang kompleks akan teratasi dengan mudah, cepat, dan juga memiliki efek yang baik. Selanjutnya, sumber daya manusia yang berkualitas juga diharapkan dapat mampu menghadapi tantangan saat ini yaitu tantangan di era evolusi atau revolusi industri 4.0. Kesiapan dari sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era yang ketat ini masih banyak kekurangannya. Hal tersebut dikarenakan fenomena rendahnya kualitas SDM yang ada di Indonesia. Rendahnya kualitas SDM ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, produktivitas relatif rendah dan sulit untuk meningkat. Kualitas SDM di Indonesia masih memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dengan indikator pengukurnya yaitu menggunakan GDP dari masing-masing negara yang hasilnya mengatakan bahwa GDP Indonesia cenderung konstan dari tahun 2011 hingga sekarang. Salah satu hal yang menyebabkan produktivitas di Indonesia sulit meningkat adalah karena sumber daya manusianya masih belum didukung oleh bekal keterampilan yang memadai, khususnya dalam menghadapi era industrialisasi serta era digitalisasi saat ini. Selanjutnya, yang kedua,
institusi pendidikan yang masih belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Hal tersebut dibuktikan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini, yang ditunjukkan oleh data pada bulan Februari tahun 2019, tercatat bahwa 58,26% pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan yang rendah, yaitu tingkat pendidikannya didominasi oleh tamatan SD dan SMP. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, memasuki era baru ekonomi dan disrupsi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Di era industrialisasi dan digitalisasi saat ini, tentunya memerlukan tingkat keahlian dan produktivitas yang lebih baik. Apabila industrialisasi tidak didukung dengan kualitas SDM yang memadai, maka proses transformasi struktural tidak berjalan secara ideal, sehingga dengan syarat akan permintaan tenaga kerja yang semakin kompleks, maka hal ini akan menyebabkan tenaga kerja dengan kriteria kurang ahli, tidak memiliki sertifikat keahlian, hingga tenaga kerja yang belum memiliki keahlian sekalipun akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan ini akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, yang mana akan memunculkan masalah yang baru. Tidak berhenti sampai di situ, fenomena rendahnya kualitas SDM dapat dilihat berdasarkan riset World Bank atau Bank Dunia pada tahun 2018 melalui Indeks Sumber Daya Manusia atau disebut juga Human Capital Index atau HCI. HCI ini pada dasarnya adalah ukuran bagaimana kondisi pengetahuan keterampilan dan kesehatan untuk dapat mendukung produktivitas dari SDM dari negara tersebut. Hasil riset itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia dari Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Nilai HCI Indonesia yaitu 0,53, tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Namun, nilai HCI atau Indeks Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 0,54, yang mana tetap berada di bawah negara tetangganya yaitu Malaysia dan Singapura. Karena pada saat pandemi ini, pemerintah masih memprioritaskan penanganan di bidang kesehatan, yaitu mengatasi pandemi COVID-19, sehingga permasalahan sumber daya manusia selanjutnya, yaitu yang berasal dari banyaknya daerah di Indonesia yang masih belum mendapatkan pendidikan secara layak dan berkualitas. Selain itu, akses terhadap inklusi pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum terpenuhi juga menjadi faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mereka yang berasal dari daerah terpencil akan sulit dalam memperoleh akses pendidikan yang biasanya jauh dari pemukiman mereka. Dan ditambah lagi, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerahnya masih belum lengkap. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Sebelum membahas kebijakan dan solusi untuk rendahnya kualitas SDM di Indonesia, berikut ini kita akan membahas tentang teori dari sumber daya manusia atau human capital dan teori produktivitas. Teori yang pertama yaitu teori human capital atau sumber daya manusia. Menurut Pindyck dan Rubenfeld tahun 2013, modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu sehingga membuatnya lebih produktif, yang dengan demikian akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di sepanjang hidupnya nanti. Mereka juga mengungkapkan bahwa jika seseorang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau mengambil atau mendaftar dalam program pelatihan kerja, maka orang tersebut telah berinvestasi dalam mengembangkan sumber daya manusia. Kemungkinan besar dari uang, waktu, dan upaya seseorang dalam menginvestasikan hal tersebut digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang akan terbayar dalam bentuk peluang kerja yang lebih bermanfaat atau yang bergaji tinggi. Adapun pendapat dari Adam Smith sebagai ekonom klasik yang mengemukakan tentang teori human capital. Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran, karena faktor produksi yang lain tidak berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi
karena berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang disebut sebagai upah fleksibel. Mengembangkan SDM atau human capital dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang salah satunya melalui pendekatan human capital atau mutu modal manusia. Pendekatan pengembangan SDM melalui mutu modal manusia itu menekankan manusia sebagai faktor produksi selain dari teknologi, sumber daya alam, dan modal. Dan pada pendekatan ini, apabila produktivitas dan efisiensi akan ditingkatkan selain dengan menambah modal input untuk meningkatkan kualitas SDA, kualitas manusia perlu ditingkatkan juga agar dapat memanfaatkan faktor produksi yang lainnya. Di dalam penerapannya, terdapat dua sistem kebijakan yang mengatur pengembangan SDM melalui pendekatan human capital ini, yaitu kebijakan teknologi dan kebijakan SDM. Teori selanjutnya yaitu teori produktivitas. Berdasarkan pendapat Paul Krugman tahun 1994, produktivitas umumnya didefinisikan sebagai rasio antara volume output dan volume input. Yang dengan kata lain, hal ini untuk mengukur seberapa efisien input produksi seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam perekonomian untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Produktivitas dianggap sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi dan daya saing, sehingga produktivitas dapat digunakan sebagai informasi statistik dasar untuk banyak perbandingan internasional dan penilaian kinerja dari suatu negara. Misalnya, data produktivitas digunakan untuk menyelidiki dampak produk dan regulasi pasar tenaga kerja pada kinerja ekonomi dari suatu negara.